Nabda bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kita, judul pembahasan Khilafah Bani Umayyah. Khilafah Bani Umayyah. Pasca wafatnya Khalifah Ali, kemudian ada penyerahan khilafah dari Khalifah Hasan bin Ali kepada Muawiyah, berarti secara resmi khilafah diserahkan kepada tampuk khilafah ini diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kita mulai pembahasan kita dengan judul pembahasan Khilafah Bani Umayyah. Ya, Khilafah Bani Umayyah. Mungkin sebagai pengantar, Khilafah Bani Umayyah ini nanti ada Bani Umayyah 1, ada Bani Umayyah 2. Bani Umayyah 1 yang ada di negeri Syam, ibu kotanya Damaskus. Sedangkan Bani Umayyah yang kedua, maksudnya Bani Umayyah yang ada di negeri Spanyol, Andalus. Kemudian ibu kotanya nanti Cordova, yang sering kita dengar Cordova. Dan orang Arab menyebutnya dengan kota Qurtubah. Ya, makanya nanti muncul ulama-ulama yang nisbatnya kepada tempat tinggal atau kelahirannya seperti Imam Al-Qurtubi, ya, Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian juga di antara ulama-ulama yang dari sana seperti Imam Ibnu Abdul Bar, dan banyak lagi termasuk Ibnu Hazm. Bahkan ada yang menulis biografi ulama-ulama sana, seorang ahli sejarah yang menulis kitab Judwah Al-Muktabis, menulis biografi 800 ulama tentang ulama-ulama yang ada di Andalus. Sekarang kita masuk di slide yang pertama tentang Khilafah Bani Umayyah. Kalau dilihat tahun Masehi, dia berdiri tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Berarti ini yang ada di negeri Syam, Damaskus. Ya. Kalau Hijriahnya berarti tahun 41-an lah, atau ya 40-41 pasca penyerahan dari Khalifah Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Ya, mulainya di situ Khilafah Bani Umayyah yang di negeri Syam sampai sekitar 90 tahun lamanya, hampir 1 abad. Tapi nanti di Andalusia atau Spanyol, Khilafah Bani Umayyahnya bahkan bisa berjalan sampai 3 abad. Ya, sampai 3 abad lamanya. Kemudian Bani Umayyah disebut dengan Khilafah Bani Umayyah, ini nisbat kepada kakeknya, ya, Umayyah bin Abdus Syams. Ya. Nah, karena kalau dari segi nasab nanti saya munculkan di sini ya. Ini agak berat nih, lama. Munculnya lama. Aduh, lambat ya. Nggak jadi deh. Ini aja dulu ya. Nah, saya sebutkan dulu yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Catat aja lah sekilas tuh, catat ya. Beliau ini nasabnya mulai dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Sokhr ibni Harb, Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan, anak dari Harb. Nanti muncul di situ pohon nasabnya. Harb ini saudara dengan Abul As. Harb saudara dengan Abul As. Abul As punya anak Affan. Affan punya anak Utsman. Jadinya yang kita kenal dengan Utsman bin Affan sepupuan dengan Muawiyah. Ya, makanya ketika Khalifah Utsman dibunuh secara zalim, Muawiyah termasuk yang menuntut darah selain yang kubu Khalifah Aisyah di Perang Jamal itu. Muawiyah pun menuntut darah para pembunuh Khalifah Utsman
karena Muawiyah statusnya adalah sepupu dari Utsman, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai sistem pemerintahan Bani Umayyah ini, monarki berbentuk kekhalifahan, maksudnya nanti khalifah tapi sistem penggantian pemimpinnya seperti kerajaan, begitu. Sekarang kita lanjut mengenal lebih jauh tentang Muawiyah. Siapa Muawiyah? Seperti yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, aslama huwa wa abuhu yauma fathu Makkah. Imam Suyuti menyebutkan Muawiyah masuk Islam di saat terjadi Fathu Mekah. Ya. Dan secara umum kebanyakan orang menyebutkan demikian. Kemudian kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis yang saya tampilkan di layar. Disebutkan aslama Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qabla abihi. Beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Ya. Muawiyah masuk Islam sebelum Abu Sufyan. Fi umratil qadha, di saat peristiwa umratul qadha, yaitu di tahun ke-7 fi sanati sabi'ah minal hijrah, tahun ke-7 Hijriah. Wa azhara islamahu amal fath, barulah nampak, barulah viral ya, istilah kita sekarang baru viral keislaman beliau di saat peristiwa Fathu Mekah. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis ini sebagai tambahan catatan informasi yang real bahwa bukan di hari Fathu Mekahnya. Itu ya di Fathu Mekah itu viralnya. Ya viral lah bahasa kita sekarang, viralnya di Fathu Mekah. Padahal beliau setahun sebelumnya sudah masuk Islam, begitu. Ini poin yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, meneliti sejarah dari Kuwait, yang beliau sering datang ke Indonesia, termasuk beberapa tahun lalu buku ini dibedah di pesantren Ibnu Taimiyah Bogor. Kita lanjut lagi. Yang disebutkan oleh Imam Suyuti, wa syahida Hunainan. Muawiyah termasuk sahabat yang hadir di perang Hunain. Ya, perang Hunain. Wa kana minal muallafati qulubuhum. Summa hasana islamahu ya. Kemudian beliau termasuk orang yang muallafati qulubuhum, yang hatinya menjadi lembut. Kemudian keislamannya bagus. Ini yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Wa kana ahadul kutab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahadul kutabi li Rasulillah. Kutab, apa makna kutab? Halo? Halo, kemana nih orang? Halo. Ya, gitu dong nyaut. Jama ya, dari kataba yaktubu, katib. Katib itu penulis, berarti semacam sekretaris, penulis wahyu. Beliau salah satu dari penulis wahyu. Antum bisa bayangkan, sekretaris itu orang yang anggaplah sekarang orang kepercayaan. Muawiyah ini orang spesial. Kan nggak banyak orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menuliskan wahyu. Nah, kalau sampai di sini berarti nanti merembet ke orientalis segala macam. Ya. Dan berarti orang Muawiyah ini bukan sembarangan orang yang diberi amanah untuk menuliskan wahyu. Dengan begitu pernyataan siapa ya, orientalis apa namanya, sket itu yang dari Perancis lah. Pokoknya orang-orang orientalis ini yang menyatakan bahwa wahyu Al-Quran baru ditulis di awal abad kedua di masa Imam Az-Zuhri, ini salah fatal. Ini kesalahan fatal. Makanya orang orientalis kadang mereka belajar seolah-olah menampakkan semangat belajarnya, bahkan seolah-olah lebih dari kaum muslimin biasa gitu kan. Kemudian begitu mereka tahu banyak tentang Islam, tapi sepotong-sepotong akhirnya mereka viralkan dengan maksud untuk menikam. Ya, seolah-olah Al-Quran baru ditulis di masa
di awal abad kedua Hijriah, berarti kan hampir 200 masuk tahun 100 lebih di masa Imam Az-Zuhri. Dan ini kesalahan fatal yang dibantah oleh para ulama. Jadi Al-Quran itu bukan dicatat ketika sudah 100 Hijriah lebih, enggak. Bahkan di masa Rasul masih hidup, wahyu itu sudah dicatat. Nah, kalau ada orang yang bilang begitu lagi, kasih tahu sama orientalis dan semacamnya, sama orang-orang liberal yang mereka kebanyakan sok tahu. Ya, akhirnya ternyata yang dicatat oleh Imam Az-Zuhri itu hadis-hadis Nabi yang berdasarkan bab-bab fikih. Paham ya? Berdasarkan bab-bab fikih, urutan sistematika bab fikih, toharoh, terus apalagi tentang sholat dan seterusnya, urutannya begitu, itu baru dimulai di zaman Imam Az-Zuhri awal abad kedua Hijriah. Jadi bukan wahyunya yang baru ditulis, bukan Al-Quran, apalagi juga hadis-hadis Nabi. Nah, kita lanjut lagi. Di layar itu saya munculkan riwayat yang dikutip oleh Syekh Utsman Al-Khamis. Antum bisa baca semuanya, kita bisa sama-sama. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di situ Rasulullah mendoakan Muawiyah, Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi. Saya terjemahkan sama-sama. Halo. Kemana orang nih? Halo. Terjemahkan. Halo. Halo. Mana Ezi? Umpat terus. Ezi. Terjemahkan. Allahumma ij'alhu. Ya Allah, jadikanlah dia Hadian. Petunjuk. Hadian. Isim fa'il. Hadian. Seperti katib tadi. Ini hadian. Orang yang menunjuk. Yang memberikan petunjuk. Orang yang memberikan bimbingan. Yang memberikan petunjuk. Makanya penting kita setiap hari sholatkan, baca doa ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah itu setiap hari minimal 17 kali kalau cuma sholat wajibnya aja. Mahdiyan, orang yang mendapatkan petunjuk. Wahdi bihi, berilah orang hidayah melalui dia. Bisa bayangkan ya. Muawiyah itu orang yang didoakan mendapat hidayah, orang yang mendapat hidayah dan didoakan oleh Rasulullah supaya ada orang yang mendapat hidayah karena Muawiyah. Gitu. Kan spesial banget doanya itu. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kitab Manaqib Muawiyah. Coba antum bayangkan, bagi orang Syiah Muawiyah ini kafir. Kan parah gitu ya, konyol, bener-bener konyol. Ini bahlul, bener-bener bahlul ini orang-orang Syiah ini. Sampai berani mengkafirkan orang yang Allah muliakan. Dan riwayat yang kedua dari Rasulullah, Rasul mendoakan Allahumma alim. Ya Allah ajari. Saya lanjut, siapa yang mau terjemahin? Alim. Siapa yang terjemahin? Ayo. Wildan. Mana Wildan? Jangan ngumpet aja ente. Hadir, Tat. Ya. Tarjim. Allahumma alim Muawiyatal kitab. Makan. Alim Muawiyatal kitab. Ya Allah. Mana Wildan? Alim. Alima. Ya. Alim fil amarnya. Ajari. Halo. Ya Allah, ajari Muawiyah Alkitab. Apa Alkitab? Alkitab apa Alkitab? Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah. Siapa yang jawab? Wal hisab. Al-Quran. Sekarang wal hisab. Jam. Hasaba yuhasibu hisaban. Hisab. Hitungan.
Perhitungan, antum nanti kita kaitkan dengan zaman now. Di zaman sekarang, ilmu hitung anggaplah matematika. Jelas ya? Korupsi mulu, Tat, korupsi. Ya tentang ini dulu dong, nggak usah kemana-mana. Ilmu hitung Tahu di zaman garing. sekarang, matematika ya paling gampang. Bener kan? Kalkulator. Antum nanti cari googling, searching atau apalah. Atau kalau perlu beli bukunya. Ada peneliti sejarah peradaban dunia dari Amerika. Universitasnya saya lupa lah. Apa dia Oxford. apa dari Oxford. mana di Amerika? Apa Oxford. Harvard. bahasa Inggris bukan? California. Harvard. Ada judul buku, penulis buku judul namanya Firas Al-Khatib. Dia bilang apa? Matematika itu induk dari matematika itu induk dari fisika, kimia, geografi, Biologi. ekonomi, punya kan hitungannya itu. Ya. Berarti dulu Muawiyah didoakan untuk orang yang menguasai tentang ilmu-ilmu hitung. Kalau zaman dulu berarti kan waris, ya enggak? Ilmu waris. Kemudian astronomi atau falak, ilmu falak. Antum bentar lagi kan kita sama-sama akan menanti informasi datangnya Ramadan. 1 bulan setengah masih. Datangnya hilal Ramadan. Kan ada dua derajat misalnya. Muhammadiyah menetapkan tingginya sekitar 2 derajat. Nah, nanti diterima. Pernah lihat busur kan, misalnya segini tuh 45 derajat. Kalau orang yang nggak belajar matematika mana tahu dia 2 derajat itu sekian gitu kan. Nah, itu berkaitan itu berarti kan nyambung ya. Jelas nih sampai sini? Jelas. Ya, dia tadi Firas Al-Khatib benar dia bilang induk-induk ilmu hitung ya matematika. Nanti efeknya fisika, kimia segala macam. Terus wal hisab. Sampai di sini dulu bahwa jadi jangan serampangan juga bilang ilmu umum itu nggak penting. Karena ada orang yang bilang begitu. Ngaco juga jadinya ngaco juga gitu ya. Sampai ada orang yang bilang ilmu umum itu nggak penting. Karena sebagian ulama bahkan sampai mengatakan fardu kifayah. Karena kaum muslimin harus ada ahli matematika supaya nggak ketergantungan dengan orang-orang kafir. Harus ada ahli kedokteran, harus ada ilmu kimia. Coba kita mau dinuklir. Antum misalnya bayangkan, kita kalau mau dinuklir, pakai apa penangkalnya itu? Kalau kita nggak punya juga ahli kimia, gimana kita mau bisa buat menyerang negara-negara yang lebih dulu punya? Nah, Amerika, Cina, dan yang lainnya termasuk Rusia, gitu kan? Makanya harus ada. Mana yang bawah? Waqihil azab, lindungi dia dari azab neraka. Dan ada hadis khusus tentang orang-orang yang berlayar di lautan itu untuk berperang ya. Itu ada hadisnya khusus, nanti kita lihat seperti yang disampaikan oleh Syekh Ansar Khamis. Kita lanjut dulu. Kita balik ke judul ini, sejarah berdiri Bani Umayyah ya. Pertama jelas Bani Umayyah berdiri berarti karena memang Khulafaur Rasyidin sudah selesai, gitu kan? Dan awal-awalnya ada konflik wafatnya Muawiyah, ya konflik dari wafat Muawiyah. Waktunya udah mau habis ya. Wafat Muawiyah yang juga wafatnya Muawiyah. Wafatnya Utsman bin Affan. Makanya wajar Aisyah ingin menuntut darah Utsman, pembunuh Utsman maksudnya. Kemudian Muawiyah pun sama, menuntut darah pembunuh Utsman. Tadi saya sebutkan karena Muawiyah itu sebagai sepupuan dengan Utsman. Kemudian terbunuhnya Khalifah Ali, ya. Berarti kan Khulafaur Rasyidin selesai, terbunuhnya Khalifah Ali. Kemudian ada konflik Hasan Hussein dengan Muawiyah. Sehingga nanti Hasan nggak mau ada pertumpahan darah sampai dia sukarela
menyerahkan khilafah ini kepada Muawiyah. Nanti terbunuhnya lagi Husain di Karbala. Ada perjanjian Madain. Nah, ini bisa kita lihat sendiri. Perjanjian Madain ada yang pertama agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Yang kedua, agar pajak tanah negeri Awas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Makanya Hasan duitnya banyak. Karena dia dapat insentif tiap tahun gitu ya dari negara. Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Antum hitung aja 1 dirham 50.000 misalnya dikali 2 juta. Nanti yang udah hitung kasih tahu saya berapa nilainya. 2 juta dirham dikali 50.000. Hitung 1 dirham 50.000. 25. Itu. Kemudian pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah. Karena dalam khilafah Bani Umayyah selanjutnya nanti pemilihan pemimpin itu dengan cara monarki. Sang raja menunjuk putra mahkota atau anaknya. Seperti Saudi sekarang juga sama ya, kerajaan. Jadi yang meninggal, raja meninggal digantilah oleh putra mahkota. Di masa Muawiyah, ibu kota pemerintahan dipindah dari Baghdad, dari Madinah ke Damaskus. Madinah ya, dari Madinah ke Damaskus. Kemudian ekspansi wilayah ke Tunisia yang pernah ditaklukkan di masa Khalifah Umar, kemudian berlanjut lagi oleh Muawiyah sampai ke Kabul, Turki. Kemudian serangan juga ke Konstantinopel. Mengenai Konstantinopel atau Konstantinia, Syekh Utsman Al-Khamis ini mengutip riwayat tersendiri ya. Mengutip riwayat tentang kaum muslimin yang menaklukkan Konstantinopel. Dalam riwayat dari Imam Bukhari di kitab Sahih Al-Bukhari, khususnya di bab Kitabul Jihad. Kata Nabi, awwalu jaisin min ummati yakzunal bahra qad aujabu wa awwalu jaisin min ummati yakzuna Madinata Kaisar maghfurun lahum. Pasukan pertama dari umatku yang berperang melalui lautan berhak mendapat surga. Qad aujabu tadi. Dia berhak mendapat surga. Dan pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar, maksudnya Konstantinia, maghfurun lahum, diampuni bagi mereka. Maka dari sini berarti Muawiyah termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi, kalaupun dia berdosa, maghfurun lahum, diampuni. Ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dan beliaulah pertama kali orang yang menaklukkan Konstantinopel di tahun 50 Hijriah. Tahun 50 Hijriah. Berarti kan 10 tahunan pasca beliau jadi khalifah begitu. Dan poin-poin berikutnya, setelah wafat Khalifah Muawiyah diganti oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Kemudian berlanjut ekspansi wilayah sampai Afrika Utara, bahkan sampai ke Jabal Tariq yang orang barat bilangnya Gibraltar Tar. Ini wilayah yang ditaklukkan oleh Muawiyah. Berarti yang warna krem ya, yang warna krem. Ini kan Mekah, Madinah, Mesir, ya Mesir, Qahirah kotanya, Kairo. Kemudian Al-Quds berarti Baitul Maqdis, Basrah, Baghdad, Irak, Halab. Kemudian sampai wilayah-wilayah Khurasan di sini. Ya, Kabul, tadi Kabul berarti kalau dilihat peta sini, Kabul, Samarkand, ya, wilayah-wilayah yang kita sebut dengan Sumarekon, Samarkand, atau bersebelahan dengan India, Afghanistan, Tajikistan, kalau sekarang begitu negeri-negeri Uzbekistan dan seterusnya. Kalau ke baratnya berarti Torablus, Tripoli, kemudian sampai Tunisia, sampai ke Afrika Utara ini yang paling kiri, sebelah kiri, ini Afrika Utara. Nyebrang ke sedikit itu sudah memasuki Jabal Tariq di Afrika.
ke Afrika. Benua Eropa, kemudian berarti dia masuk juga ke Andalusia, Spanyol. Di situ ada kota Cordoba dan kota Granada, kota terbesar dunia saat itu, kota yang menjadi metropolitan. Dan di masa-masa antum baca juga tuh, cari di Shopee, di mana lagi tuh. Saya udah buat buku tentang Imam Ibnu Abdul Bar yang dari Andalusia. Saya udah ceritakan di situ. Beliau hidup di Cordoba atau di Cordova. Ya. Ini kan Bani menjadi ibu kota atau kota metropolitan di masa-masa itu. Bahkan pusat peradaban dunia diantaranya Spanyol, kemudian Irak, Madinah, Baghdad, ya Irak ya. Nah, di wilayah timurnya Irak, di wilayah baratnya Spanyol. Nanti bahkan ada poin-poin lagi berikutnya, dari ujung sini sampai ujung sini semua bahasa resminya bahasa Arab. Ya enggak? Bahasa resminya bahasa Arab. Antum bayangkan, jangankan cuma sampai di sini nih yang ada di sini nih. Indonesia yang sebelah tenggara ya, makanya kita disebut dengan Asia Tenggara. Indonesia yang begitu jauhnya, sampai kalau naik pesawat aja bisa sampai 9 jam. Kalau zaman dulu naik perahu bisa sampai 6 bulanan bolak-balik, itu setengah tahun. Kan ternyata hasil riset salah satunya dosen saya dulu yang ngajar bahasa Arab, dia meriset di Indonesia 70% bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Padahal kita begitu jauhnya ya ke Arab. Apalagi cuma negara-negara yang tadi disebutkan. Bahkan dia daratannya nyambung gitu. Sangat memungkinkan terpengaruh bahasanya. Ini pohon nasab yang tadi saya sebutkan, mbah-mbahnya Muawiyah. Ini kan berarti kalau dilihat di sini sejajar dengan Utsman bin Affan, Abul As, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Nah, kemudian berikutnya nanti khilafah Bani Umayyah ini Muawiyah 1, Muawiyah 2, Abdul Malik bin Marwan misalnya, dan seterusnya. Ini para khalifah di masa Bani Umayyah. Nanti minta share aja sama admin materi-materi yang saya tampilkan ini. Dan ini peninggalan kebudayaan di masa Bani Umayyah. Ada masjid, ada arsitektur Masjid Damaskus. Antum bisa bayangkan segini megahnya. Ingat ya, waktu itu gitu. Kalau hari ini lihat gedung begini mungkin biasa. Kalau waktu itu coba mungkin seperti antum bayangkan hari ini ada gedung-gedung yang pencakar langit sampai ratusan lantai ke atas gitu kan. Seperti yang ada di Dubai misalnya. Allahu a'lam masih ada lagi nggak yang lebih tinggi. Termasuk hotel-hotel yang ada di Saudi itu kan begitu tingginya. Kemudian sebelah kanannya Masjid Cordova. Ya. Dan ini berikutnya mengenai ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Kita sampai jam berapa? Sampai sekarang ya? Udah habis ini harus ini. Antum bisa baca sendiri nanti, minta sama admin dikirim ilmu pengetahuan dan Polexosbud, politik, ekonomi, sosial budaya, perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasif, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa dan sebagainya. Bahkan mengenai ilmu bahasa, Baghdad waktu itu menjadi pusat yang dikunjungi oleh orang. Ya, mengenai sastra di Baghdad ya. Dari Eropa pun orang belajar sastra Arab ke Baghdad. Luar biasa kan. Kota-kota pusat pengembangan iptek di Bandung, di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova yang tadi saya sebutkan, Granada. Pembentukan dinar pos, mencetak mata uang, pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dunia waktu itu. Maksudnya dunia Islam lah ya, dunia Islam. Membangun infrastruktur, ribet ya, infrastruktur. Panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Ini mata uang yang dulu pernah dibuat. Dan ada kritikan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, ahli sejarah di Indonesia, pakar sejarah di negeri kita. Beliau bilang apa? Menteri Keuangan kita nggak pernah cetak uang yang bertuliskan Arab. Padahal Indonesia negeri mayoritas kaum muslimin. Dari sekian lama Menteri-Menteri Keuangan belum pernah cetak
uang bertuliskan Arab seperti tulisan la ilaha illallah. Nah, ini mungkin harusnya maunya meniru begitu ya. Adapun kemunduran Bani Umayyah, antum bisa baca sendiri ya mengenai pergantian khalifah, latar belakang dinasti Bani Umayyah, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri, tinggal minta dikirim sama admin. Khusus tentang rekaman yang pernah muncul di Trans TV, antum lihat aja nih di sini tulisan YouTube Hasanah Islam berkaitan Bani Umayyah. Naqtatim bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.